Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ramai lagi pemberitaan tentang rendang babi. Masya Allah. Yang jelas di dalam Islam babi sudah jelas-jelas haram ya. Di dalam Al-Quran disebutkan keharamannya secara jelas, secara nyata. Jadi apapun yang berkaitan dengan babi jelas haram, tidak boleh dimakan. Lalu kenapa soal rendang babi ini menjadi ramai? Padahal ketika ditelusuri di pemberitaan, ini warungnya orang hanya mau berjualan, ternyata sudah tutup. Dia mencoba berjualan selama 3 bulan gak laku, terus tutup. Jualannya pun online ternyata. Dan yang jualan ternyata juga non-muslim, bukan orang Islam. Jadi secara hak keluarga negaraan terserah dia saja mau jualan apa. Yang jelas kita sebagai umat muslim harus kita bentengi diri sendiri. Kita kalau sudah tahu itu haram, tidak kita beli, tidak kita konsumsi, karena di dalam Al-Quran jelas Allah memerintahkan kita kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Di surat lain Allah berfirman fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Ada di surat An-Nahl dan juga Al-Baqarah 168. Jelas ya, Allah menyuruh kita untuk memakan rezeki dari Allah yang halal lagi baik. Tidak hanya halal tapi baik buat tubuh kita, karena bagi orang yang punya penyakit tertentu, makanan halal bisa jadi tidak baik bagi dia. Contohnya orang yang punya tekanan darah tinggi, misalkan makan sate, makan daging-dagingan itu kan tidak baik. Orang yang punya gula darah, misalkan makan makanan yang manis-manis, itu tidak baik bagi dia, walaupun halal kan. Daging yang Allah halalkan itu halal, makan makanan manis juga halal, gula dan sebagainya, tapi bagi orang dengan penyakit tertentu menjadi tidak halal. Nah, masalah rendang babi atau dendeng babi ini menjadi ramai karena ya masing-masing punya tendensi kalau menurut saya. Kemarin Gus Miftah menyinggung rendang tidak punya agama, lalu dijawab oleh Ustaz Adi Hidayat bahwa sejak kapan itu, sejak batik punya keluarga negaraan ini kan semakin memperkeruh, apalagi mudah sekali diadu domba. Menurut saya walaupun ini sudah ramai, saya bukan ingin menambah ramai, tapi sedikit ingin bersuara, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang jelas kita sebagai umat muslim, mari kita senantiasa mengkonsumsi yang Allah perintahkan, yaitu yang halal dan thayyibah, yang halal lagi baik bagi tubuh kita. Karena orang barat bilang kan, you are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan, kalian adalah apa yang kalian konsumsi. Jadi kalau yang kita makan hal yang baik, insya Allah akan menjadi energi di dalam tubuh kita, mudah untuk kita berbuat kebaikan. Nah, kalau yang haram masuk ke tubuh kita, akibatnya perilaku kita juga condong kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi sebagai umat muslim sudah jelas itu haram, kita hindari. Sudah jelas babi itu haram, kita hindari. Permasalahan ini sudah masuk ke ranah polisi, tidak perlu dibesar-besarkan lagi. Yang jelas kita sebagai muslim yang taat ya senantiasa memilih untuk mengkonsumsi makan makanan yang halal, yang baik, yang halal lagi baik berdasarkan perintah Allah di dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa mensehatkan kita ya. Kalau kita badan sehat, mengkonsumsi apapun kan menjadi enak. Bayangkan orang yang sakit, lidahnya terasa pahit, itu makan makanan yang enak, yang mahal pun tidak akan berasa enak ya. Jadi yang pertama patut kita syukuri adalah nikmat sehat. Kalau sehat, kita makan apapun asal halal ya, itu pasti terasa nikmat. Lalu makanan itu kan berkaitan dengan budaya. Ya memang budaya Minang ketika buat rendang itu ya bahan bakunya dari daging sapi. Itu mungkin akan menjadi masalah pula ketika dibawa ke India, yang mana masyarakatnya mengkultuskan sapi. Sapi dianggap suci kok dimakan ya. Jadi masalah. Nah, di kita budayanya umumnya rendang itu dengan daging sapi, ya janganlah kita lalu menggunakan daging babi yang akhirnya membuat heboh. Kalau di luar Jawa mungkin tidak masalah, seperti di Minahasa misalkan, di sana
bermacam-macam daging ya, kucing, monyet, anjing dan sebagainya dikonsumsi nggak masalah, itu di daerah sana, budayanya sana seperti itu. Tapi di tanah Jawa, di Jabodetabek khususnya itu menjadi tabu. Budaya DKI Jabodetabek ya sarapannya nasi uduk ya, Padang mungkin siang atau malam. Saya pribadi, saya dari Jawa, dari Pekalongan, sarapannya biasanya nasi megono, di sini adanya nasi uduk, sehingga kalau pengen nasi megono terasa susah sekali mencarinya. Adanya nasi uduk ya udah harus bisa lebih beradaptasi dengan budaya setempat. Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal lagi baik, juga yang paling penting cara mendapatkannya juga dari rezeki yang baik dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang halal, cara-cara yang diridhoi Allah, cara-cara yang legal secara hukum negara. Insyaallah. Alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.